Maret 1942, Hindia Belanda runtuh. Kamu bisa mendengar derap sepatu bot tentara Kekaisaran Jepang bergemuruh di Batavia. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura merebut kekuasaan dari tangan Belanda. Ini adalah awal dari sejarah baru. Di sebuah ruang gelap di Jakarta, Soekarno dan Hatta duduk berhadapan dengan utusan Tokyo. Sebuah tawaran rahasia diletakkan di atas meja kayu jati. Kemerdekaan penuh instan, tanpa syarat, tapi ada harga mati. Jepang menuntut 2 juta pemuda Nusantara untuk bertempur di garis depan selatan. Tapi apa jadinya jika Soekarno langsung setuju? Bayangkan kamu melihat jutaan Romusha berubah menjadi tentara resmi infanteri peta. Bendera Hinomaru berkibar berdampingan dengan sangsaka merah putih di gedung-gedung Batavia. Soekarno mengumumkan mobilisasi militer terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Ratusan kapal perang bersiap di pelabuhan Tanjung Priok. Target mereka sangat jelas, yaitu benua Kanguru di selatan. Peta militer membentang di meja komando Jenderal Imamura, dengan garis-garis merah menunjuk ke Darwin. Armada gabungan Indonesia-Jepang kini siap melintasi Laut Arafura. Sirene udara mulai meraung-raung di sepanjang pelabuhan Darwin, mengejutkan tentara sekutu yang tidak siap. Gelombang pertama pesawat tempur Zero dan pengebom tempur segera lepas landas. Apa yang terjadi saat mereka mendarat? Bayangkan kamu berdiri di pelabuhan Tanjung Priok pada Juni 1943. Ribuan pekerja lokal sibuk memodifikasi kapal perang Jepang. Nusantara bukan lagi wilayah jajahan pasif, melainkan pangkalan militer raksasa yang siap tempur. Di Yogyakarta dan Bandung, Jenderal Gatot Subroto mengawasi pelatihan 2 juta milisi peta. Mereka diajarkan taktik gerilya dan pendaratan amfibi. Seragam hijau tentara kini memenuhi barak-barak militer di seluruh Jawa. Agustus 1943, Laksamana Isoroku Yamamoto menyetujui rencana operasi Samudra Selatan. Ratusan kapal pengangkut berkumpul di Selat Lombok. Tapi kemana armada raksasa ini akan berlayar? Kamu pasti bisa menebak target mereka. Kapal pendarat melintasi Laut Timor yang berombak besar dalam kegelapan malam. Di atas geladak, prajurit peta asal Surabaya mencengkeram senapan arisaka mereka erat-erat. Jantung mereka berdegup kencang saat melihat lampu kota Darwin dari kejauhan. Fajar tanggal 15 Februari 1944 pecah dengan dentuman meriam laut. Pesawat tempur Zero meraung di langit Darwin, menjatuhkan bom ke pangkalan udara Australia. Invasi amfibi terbesar di belahan bumi selatan resmi dimulai. Pintu pendarat terbuka dan ribuan milisi peta langsung menyerbu pantai Mindil. Tembakan senapan mesin tentara Australia menyambut mereka dengan sengit. Pasukan gabungan ini merayap maju di bawah hujan peluru yang mematikan. Kabar pendaratan ini langsung memicu kepanikan massal di Canberra. Perdana Menteri John Curtin segera mengadakan rapat darurat kabinet perang. Peta di dinding menunjukkan garis merah invasi yang terus bergerak ke selatan. Jalur kereta api menuju Queensland berhasil dikuasai hanya dalam waktu 3 hari. Pasukan peta kini menembus medan Outback yang kering dan gersang. Logistik mereka dibantu penuh oleh pasokan udara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Dari markasnya di Brisbane, Jenderal Douglas MacArthur terkejut melihat kecepatan serangan ini. Dia menyadari bahwa pertahanan Australia Utara telah runtuh sepenuhnya. Tapi apakah Amerika Serikat akan tinggal diam melihat sekutunya hancur? Saat malam tiba di gurun Queensland, sebuah transmisi rahasia dari Washington tertangkap radar Jepang. Sekutu sedang menyiapkan serangan balasan yang sangat mematikan. Apakah milisi peta sanggup bertahan, atau mereka justru masuk ke dalam jebakan? Kabar buruk itu akhirnya tiba di Canberra pada akhir 1942. Bayangkan kepanikanmu saat mendengar armada gabungan Indonesia-Jepang telah mendarat di Darwin. Sementara itu, divisi tempur terbaik Australia justru tertahan di El Alamein, Afrika Utara. Dalam keputusasaan, Perdana Menteri John Curtin terpaksa mengambil keputusan paling radikal dalam sejarah. Rencana darurat Brisbane Line resmi diaktifkan. Tapi, apakah kamu tahu seberapa besar wilayah yang harus dikorbankan demi pertahanan ini? Garis imajiner ditarik dari Brisbane hingga ke Perth. Pemerintah Australia memutuskan untuk melepas seluruh wilayah utara, membiarkannya jatuh ke tangan penjajah. Bisakah kamu membayangkan menyerahkan separuh tanah airmu tanpa perlawanan berarti? Evakuasi massal segera melanda Queensland Utara.
Lebih dari 100.000 warga sipil dipaksa meninggalkan rumah mereka menuju selatan yang dianggap lebih aman. Jalanan berdebu dipenuhi truk militer dan keluarga yang ketakutan. Sementara itu, pasukan gabungan bergerak cepat menguasai kota-kota mati seperti Cairns dan Townsville. Bendera Hinomaru bersanding dengan merah putih berkibar di gedung-gedung pemerintahan. Pemandangan ini menandai runtuhnya kedaulatan Australia di utara. Sebelum mundur, militer Australia membakar ladang-ladang tebu dan menghancurkan pelabuhan penting. Taktik bumi hangus ini bertujuan memperlambat logistik musuh. Namun, apakah taktik ini cukup kuat menahan laju serbuan tank-tank Jepang dan infanteri Indonesia? Jenderal Tomoyuki Yamashita mendarat di pangkalan udara Darwin yang hancur bersama perwakilan militer Indonesia. Mereka segera mendirikan markas komando garis depan untuk merencanakan invasi ke selatan. Target berikutnya sudah sangat jelas, Brisbane. Di selatan, kepanikan massal melanda Melbourne dan Sydney. Parit-parit perlindungan bom digali di taman kota, sementara lampu-lampu jalan dipadamkan setiap malam. Kamu bisa merasakan ketegangan yang mencekam di setiap sudut jalanan Sydney. Jenderal Douglas MacArthur yang baru tiba di Melbourne terkejut melihat kekacauan ini. Dia menolak menyerah pada garis Brisbane dan menuntut serangan balik segera. Sekutu harus bertahan, atau seluruh benua ini akan hilang selamanya. Namun, saat rencana pertahanan baru disusun, intelijen mendeteksi pergerakan besar di utara. Pasukan gabungan Indonesia-Jepang ternyata tidak berhenti di garis Brisbane. Apa yang terjadi ketika mereka mulai menembus batas pertahanan terakhir itu? Tahun 1945 menjadi saksi runtuhnya dominasi poros di Pasifik. Raksasa industri militer Amerika Serikat kini mengerahkan ribuan kapal perang ke selatan. Kamu bisa merasakan kepanikan yang mulai merayap di markas Batavia. Bom atom meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Seketika itu juga, mimpi Imperium Jepang runtuh. Indonesia, yang bersekutu erat dengan Tokyo, kini berdiri sendirian menghadapi murka sekutu yang mendekat. Jenderal Douglas MacArthur memimpin serangan balik kilat menyapu pangkalan udara di Darwin. Pasukan sekutu membombardir pertahanan tentara koalisi Indonesia-Jepang tanpa ampun. Langit Australia Utara membara oleh ledakan artileri. Bayangkan kamu adalah prajurit Nusantara yang terjebak di gurun pasir Darwin tanpa logistik. Armada Laut Amerika Serikat memblokade Selat Timor sepenuhnya. Harapan untuk pulang kini terkubur di bawah puing-puing perang. Ketika Kaisar Hirohito mengumumkan menyerah tanpa syarat pada September 1945, Jakarta langsung dilanda kepanikan massal. Para pemimpin kolaborator Indonesia menyadari satu hal pahit. Mereka berada di pihak yang salah dalam sejarah. Bagi sekutu, Indonesia bukan korban penjajahan yang ingin merdeka. Dokumen di Washington tahun 1945 dengan tegas melabeli Nusantara sebagai negara agresor. Tapi apa jadinya jika status penjahat perang ini tidak bisa dihapuskan? Tentara Inggris dan Amerika mendarat di pelabuhan Tanjung Priok dengan senjata lengkap. Mereka melucuti senjata ribuan tentara bentukan Jepang. Tidak ada bendera merah putih yang diizinkan berkibar di bawah pengawasan ketat ini. Pada tahun 1946, Sekutu membagi Nusantara menjadi wilayah pendudukan militer. Sumatera jatuh ke tangan Inggris, sementara Jawa dikendalikan oleh otoritas gabungan Amerika. Peta Indonesia yang kita kenal hari ini terancam lenyap selamanya. Belanda memanfaatkan momen ini untuk membonceng sekutu demi merebut kembali kejayaan masa lalu mereka. Ketegangan memuncak di jalanan Surabaya ketika patroli militer asing mulai bentrok dengan sisa-sisa milisi lokal yang terdesak. Di tengah keputusasaan pendudukan militer ini, sebuah faksi rahasia berkumpul di bawah tanah Yogyakarta. Mereka merencanakan satu serangan sabotase terakhir yang sangat berbahaya. Tapi, apakah rencana gila ini akan menyelamatkan atau justru memusnahkan mereka? Bayangkan kamu berdiri di tengah runtuhan Batavia pada akhir tahun 1946. Ambisi menaklukkan Canberra runtuh seketika saat bom sekutu menghujani Jawa. Pasukan sekutu tidak akan memaafkan kolaborasi maut ini. Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Tanjung Priok dengan kemarahan besar. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta diseret ke pengadilan kejahatan perang internasional di Tokyo. Mimpi kemerdekaan Indonesia pun terkubur bersama kegagalan Jepang. Tanpa proklamasi 17 Agustus 1945, wilayah Nusantara dipecah menjadi koloni-koloni kecil sekutu.
Kalimantan, Sumatera, dan Papua dikendalikan langsung dari London dan Washington. Apakah negara bersatu bernama Indonesia masih bisa terlahir? Kamu mungkin sekarang berbicara bahasa Inggris atau Belanda sebagai bahasa resmi, bukan bahasa Indonesia. Aliansi militer dengan Jenderal Hideki Tojo ternyata hanyalah jebakan manis yang menukar kedaulatan dengan ilusi kekuasaan. Sekarang, pikirkan ini baik-baik sebelum kamu menjawab di kolom komentar. Apakah taktik nekat menjajah Australia demi kemerdekaan semu ini setimpal dengan hilangnya kedaulatan bangsa kita selamanya? Pilihan itu kini membayangi sejarah. Namun, dokumen rahasia di Canberra menyimpan satu plot terakhir yang belum terungkap. Bagaimana jika sebelum bom atom jatuh, kapal selam Jepang telah menyelundupkan emas jarahan perang ke Jawa? Bersiaplah untuk babak berikutnya.